KPU Kota Tangerang Selatan mempersembahkan bimbingan teknis pemungutan dan penghitungan suara di tengah pandemi COVID-19 pada pemilihan serentak tahun 2020. Proses pemungutan suara. Petugas KPPS menggunakan APD lengkap saat bertugas, seperti face shield, sarung tangan lateks, dan masker. Petugas ketertiban TPS bertugas mengarahkan pemilih agar menjaga antrian minimal 1 meter, mengarahkan pemilih untuk mencuci tangan, dan memeriksa suhu tubuh pemilih. KPPS 4 dan 5. KPPS 4 bertugas memeriksa tanda-tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih, memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPT atau model A5 KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTP elektronik atau surat keterangan, memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. KPPS 5 bertugas meminta pemilih mengisi nama, identitas pemilih ke dalam formulir mode C daftar hadir pemilih tambahan KWK jika ada pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang memiliki KTP elektronik, alamat rukun tetangga atau rukun warga setempat. Memeriksa dan memastikan nama pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH. Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir model A5 KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH, serta meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir KWK. Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir KWK. Pemilih menunggu panggilan untuk diberi surat suara. Ketua KPPS atau KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3. Tugas KPPS 1, memimpin rapat pemungutan suara dan penghitungan suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara. Tugas KPPS 2 dan KPPS 3, membantu Ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS. Pemilih menuju ke bilik suara setelah dipanggil dan menerima surat suara dari KPPS 1, 2, dan 3, KPPS 6, dan KPPS 7. KPPS 6 bertempat di dekat kotak suara, bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS 7 bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur pemilih yang akan keluar dari TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya. Petugas ketertiban di pintu keluar harus memastikan bahwa pemilih sudah mencuci tangan sebelum pulang ke rumah. Denah TPS pada saat pemungutan di tengah pandemi COVID-19. Proses penghitungan suara. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat penghitungan suara dimulai. Rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 1 waktu setempat setelah waktu pemungutan suara selesai. Di dalam ruang penghitungan suara hanya boleh dimasuki oleh petugas KPPS, pengawas TPS, dan saksi. Masyarakat umum dilarang masuk ke ruangan penghitungan suara pada saat dimulainya penghitungan suara sampai dengan selesai. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS melakukan penghitungan suara, membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir, mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS. Menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya. Mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total pemilih dari DPT, DPPH, dan DPTB yang menggunakan hak pilih. Dan mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf D dengan menggunakan formulir model C hasil KWK. Surat suara yang tersisa di TPS harus dicoret. Anggota KPPS kedua membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS. Memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, panwaslu kelurahan atau desa, atau pengawas TPS, anggota KPPS, atau pemilih atau masyarakat yang hadir dengan ketentuan satu surat suara, dihitung satu suara dan dinyatakan sah atau tidak sah. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir model C hasil KWK yang ditempel pada papan
perlengkapan atau tempat tertentu dengan cara tali, yaitu A. Memberikan tanda berupa 1 garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 garis tegak tersebut. B. Memberikan tanda berupa 1 garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 garis tegak tersebut. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS. Anggota KPPS ke-6 dan ke-7 bertugas menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon dan mengikat setiap 25 surat suara. Anggota KPPS ke-3 dan ke-4 menjumlahkan hasil penghitungan suara. A. Menjumlahkan seluruh suara sah. B. Menjumlahkan seluruh suara tidak sah. C. Menjumlahkan suara sah dan tidak sah. Ketua KPPS mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas. 9 Desember 2020. Gunakan hak pilihmu untuk kemajuan Tangsel 5 tahun mendatang. Pilkada berbudaya, Tangsel berdaya.